Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2. Saksikan ya video penjelasan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Yang kedua, mengenal gerak keseharian dalam tari. Yang ketiga, mengelompokkan bangun datar. Yang keempat, membuat laporan pengamatan gambar. Dan yang kelima, sikap untuk menciptakan persatuan. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Nomor 1. Kegiatan apa yang akan dilakukan Dayu dan teman-teman? Benar, kegiatan yang akan diikuti Dayu dan teman-teman adalah lomba kebersihan antar kelas. Selanjutnya, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Apa anak-anak? Benar, hasil musyawarah Dayu dan teman-teman adalah segera bergotong royong menyiapkan alat-alat keperluan lomba kebersihan antar kelas. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Kira-kira bagaimana pendapat kalian anak-anak? Pendapatku, hasil musyawarah mereka sangat baik karena segera menyiapkan alat-alat dengan bergotong royong. Nah, itu hasil pendapat musyawarah mereka. Kemudian yang keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ya, peralatan yang perlu mereka siapkan adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Selanjutnya, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Kira-kira apa manfaat kegiatan tersebut anak-anak? Menurutku manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan adalah untuk meningkatkan kebersihan kelas. Nah, benar anak-anak. Selanjutnya, setelah kita membaca teks bacaan, kita pasti menemukan kosakata baru. Nah, yang baru saja kita baca ini adalah kosakata tentang lingkungan yang bersih. Nah, ini dia. Mari kita tentukan makna dari kata-kata yang ada. Benar, kemoceng itu pembersih debu. Selanjutnya, kain pel, maknanya adalah benar, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Selanjutnya, vas. Apakah maknanya? Benar, vas adalah tempat bunga. Nah, itulah anak-anak kosakata yang kita temukan dari bacaan yang sudah kita baca tadi, dari percakapan yang sudah kita ketahui tadi anak-anak. Sampai di sini sudah paham? Selanjutnya, kelas Dayu adalah kelas yang bersih.
Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, bagaimana suasana kelas yang kamu amati anak-anak? Kemudian, apa yang kamu ketahui dan pahami tentang isi gambar tersebut? Ya, suasana kelas tersebut sangat nyaman. Kemudian, ciri-ciri kelas yang bersih. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Apalagi kira-kira? Meja dan kursi tersusun dengan rapi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri kelas yang bersih, mari kita coba menuliskan hasil pengamatan kita terhadap gambar pada kolom berikut ini. Nah, kelas bersih dan menyehatkan. Setelah melihat gambar tadi, kita dapat menuliskan hasil pengamatan yang kita ketahui tentang kelas bersih dan menyehatkan. Anak-anak bisa tuliskan pada kolom tersebut. Nah, maka kalian dapat menemukan hasil seperti itu. Kelas yang bersih memberikan suasana yang nyaman. Kelas yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Semua meja dan kursi tertata dengan rapi. Nah, Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari anak-anak. Kira-kira seperti apa gerakan yang dapat digunakan untuk tarian ini dari menyapu lantai? Gerakan menyapu lantai termasuk gerakan keseharian. Nah, perhatikan dan anak-anak bisa peragakan ini. Mari kita coba menirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari. Seperti gambar berikut ini. Nah, ini dia gerakan yang bisa digunakan untuk gerakan tari anak-anak. Nah, alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi gerakan itu ada pada gambar ini anak-anak. Misalnya ada gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, anak-anak bisa menggunakan benda-benda di sekitar kelas sebagai alat musik. Misalnya botol plastik bekas. Nah, perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Gambar dinding pada gendang berbentuk pola segitiga, sedangkan dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, seperti ini anak-anak. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar anak-anak? Nah, mari kita tentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Soal berikut ini. Nah, banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Dan di sampingnya terdapat 4. Sudut 4 dan titik sudut 4. Nah, yang memiliki titik sudut, dan sisi sebanyak 3 adalah bangun datar segi 3. Nah, kira-kira bangun mana sajakah yang dapat disebut bangun datar segi 3? Nah, terdapat bangun B, D, F, dan H. Itulah bangun datar segi 3. Selanjutnya, yang memiliki sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4 adalah ciri-ciri bangun datar segi 4. Nah, kira-kira bangun datar mana sajakah yang dapat dikatakan bangun datar segi 4, anak-anak? Manakah?
Benar, kita dapat menemukan A, C, G, E, I. Nah, itu bangun datar segi 4. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman kita, mari kita kelompokkan bangun datar berikut ini anak-anak. Kita kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, bangun datar berbentuk segi 4 terdapat pada nomor berapa saja? Ya, 1, 3, 5, dan 7. Anak-anak bisa menghitung sisinya sehingga mengetahui kira-kira bentuk tersebut segi 4 atau segitiga. Selanjutnya segitiga 2, 4, dan 6. Nah, selanjutnya mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, kita akan membaca tentang halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misal saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, itulah bacaan yang baru saja Ibu bacakan. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat membuat laporan pengamatan. Sederhana anak-anak. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa isi teks di atas. Kira-kira apa anak-anak? Benar, membahas tentang ciri-ciri halaman kelas yang bersih. Selanjutnya, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri halaman kelas yang indah? Kira-kira yang bagaimana anak-anak? Benar, yang bersih dan tidak banyak sampah berserakan. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Apakah anak-anak dapat menceritakan gambar tersebut? Apakah kalian sudah mengerti apakah isi gambar tersebut, anak-anak? Mari kita amati dengan seksama sehingga kita dapat membuat laporan pengamatan dari gambar. Nah, setelah kita mengamati, kita dapat menuliskannya. Halaman sekolah yang bersih. Halaman sekolah yang bersih membuat siswa betah untuk bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, semua tanaman tertata dengan rapi dan indah. Halaman sekolah yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Nah, itu contoh membuat laporan pengamatan dari gambar. Nah, setelah kita menuliskannya, kita akan mengetahui bahwa menjaga kebersihan itu penting. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas untuk ditiru anak-anak karena mereka menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Jadi sikap bergotong royong ini adalah perbuatan yang baik anak-anak dan kita patut untuk meniru. Nah, kita bisa mengamati gambar berikut ini. Ini adalah contoh persatuan yang ada di sekolah. Berolahraga bersama, berdiskusi, bernyanyi bersama, kemudian bermain bersama, belajar kelompok. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, makan bersama. Nah, sikap ini yang patut kita lakukan dan kita terapkan anak-anak agar persatuan di sekolah tetap terjaga dengan baik. Begitu anak-anak. Nah, kira-kira sikap apa saja Bu yang dapat menciptakan persatuan di sekolah? Nah,
Mari kita tuliskan sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, itu yang pertama, mau berbagi dengan teman, jadi tidak pelit, kita baik hati, berbagi makanan, kemudian berbagi kebahagiaan. Yang kedua, menghargai perbedaan agama. Yang ketiga, tidak mengejek kelemahan teman. Yang keempat, tidak bersikap egois. Yang kelima, membantu kesulitan teman. Yang keenam, tidak membeda-bedakan teman. Nah, itulah 6 sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah anak-anak. Jadi kita bisa menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari ketika berada di sekolah, karena ini merupakan sikap yang terpuji anak-anak. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Untuk tugas kita hari ini adalah memahami berbagai macam gerak keseharian yang biasa digunakan dalam tari. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.